Selamat sore Michael. Sore. Terima kasih untuk datang hari ini. Kami ingin mengetahui tentang intellectual property. Tapi sebelumnya bisa terangkan Michael punya background. Tentu, of course. Ya, nama saya adalah Michael Indrayana. Saya adalah seorang patent attorney di California, di Amerika. Saya sudah menjadi anggota State Bar of California dari tahun 2008, dan saya juga adalah seorang registered patent practitioner dari USPTO juga, dari United States Patent and Trademark Office. Jadinya saya bisa bantu prosecuting patent di Amerika Serikat sebagai attorney. Nah, jadinya pada hari ini saya diundang oleh Kabari News untuk diskusi dengan in general apakah intellectual property law itu di Amerika Serikat. Jadinya mungkin ini video jadi ada beberapa section. Di section ini adalah introduction, dan saya akan diskusi tentang trade secret atau rahasia dagang. So, di Amerika apakah intellectual property itu? Kita mulai. Nah, property kalau di Amerika Serikat itu ada dua kategorinya. Nomor satu adalah real property. Jadi property yang kalau orang Amerika bilang bahasa Inggrisnya adalah tangible goods, di mana adalah barang-barang yang nyata dan konkret, yang bisa kita pegang, yang bisa kita ukur, kita bisa nilai harganya secara fisik. Jadi contohnya apakah real property? Barang-barang yang kita bisa pegang, bisa lihat pada dasarnya tanah, gedung, bangunan, mobil, furniture, perlengkapan alat-alat, berbagai alat pabrik, alat olahraga, alat industri, sepatu, barang yang kita bisa pakai, itu semua mencakup real property. Nah, intellectual property adalah kekayaan yang kalau orang Amerika bilang adalah intangible goods. That means intangible itu artinya tidak bisa dipegang dengan secara fisik, tapi tetap aja ada harga dan value-nya karena ada dan makanya itu disebut property. Apakah contohnya intangible goods? Ide. Kita punya pemikiran, filsafat, formula, itu kita nggak bisa buat secara alami dan secara fisik, tetapi tetap aja ada harganya. Reputasi. Jadi ada contoh, itu adalah contoh-contoh yang paling jelas mengenai intangible goods. Dan hukum yang memproteksi intangible goods adalah intellectual property. Nah, kalau di Amerika Serikat atau United States, di dalam dia mengenal 4 macam proteksi intellectual property. Dari yang paling tradisional, yang paling kuno tradisinya adalah trade secret atau rahasia dagang. Dari situ kita juga punya adalah trademark atau merek dagang. Lalu hak cipta kalau orang Indonesia bilang, or copyright kalau di sini. Dan yang paling terakhir adalah paten. Nah, sekarang kita mulai dengan yang paling tradisional dulu, lalu mulai maju ke masa depan dan sampai pada saat ini. So let's start kita mulai di trade secret atau rahasia dagang. What is trade secret? Trade secret adalah rahasia dagang. Jadinya itu adalah sesuatu yang mempunyai harga, yaitu informasi, formula, teknik, proses yang punya harga karena kita pegang itu rahasia, karena orang nggak tahu itu apa isinya, itu dari itu harganya. Contohnya apa? Trade secret itu contohnya paling banyak itu dan paling gampang adalah biasanya di bidang perobatan, makanan, dan seperti kalau di Asia tuh banyak yang perguruan tertutup, jadi seperti martial arts, bela diri, itu banyak rahasia-rahasia. Kayak orang yang bilang kalau kita bercanda suka bilang rahasia perusahaan. Nah, itu adalah trade secret. Jadinya yang paling common, yang paling kita sering lihat tuh restoran. Contohnya resep ayam Kentucky Fried Chicken atau KFC. Itu ada, kalau kita baca di iklannya, ada 13 bumbu rahasia yang dicampur sama Colonel Sanders di tahun 60 dan cara masaknya sehingga menjadi ayam KFC yang sampai terkenal, sampai menjual jutaan if not billions of ayam tiap tahunnya.
Kalau itu resep udah ketahuan atau kebongkar dan orang bisa bikin tiruannya, nah itu jadi banyak kompetisinya. Tapi sampai saat ini kalau kita lihat banyak yang mirip tapi tidak ada yang persis sama dengan KFC. Jadi itulah harganya di situ. Seperti juga halnya dengan Coca-Cola. Coca-Cola dari udah 100 tahun lebih, dia punya resep belum berubah, masih pakai original Coca-Cola klasik itu. Dan belum ada yang bisa berhasil membuat tiruannya dan dia buka secara luas dengan publik. Karena itu Coca-Cola sampai saat ini adalah salah satu pembuat manufacturer minum yang paling sukses. Kalau di Indonesia contohnya adalah teh botol. Sederhana kan, teh botol adalah teh, gula, air kalau kita lihat. Cuman komposisinya gimana, rebusnya gimana, semua nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang tahu kecuali yang sosro. Jadi itu adalah value trade secret. Nah, trade secret itu selama rahasianya disimpan, nggak ada yang keluar, itu proteksinya jalan terus di Amerika. Dan kalau sampai kalau di mana ada sampai kebocoran, ada jalannya secara kontrak dan secara litigasi untuk minta ganti rugi daripada trade secret itu. Jadi misalnya kalau ada orang yang kita tanda tangan partner bisnis dan dia bocorin rahasianya, dia bisa liable kalau di Amerika. Ini demikianlah introduction section ini, dan berikutnya adalah kita bakal bahas trademark. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Trade secret. Ya. Untung itu tidak perlu didaftar ya? Betul. Trade secret itu tidak perlu didaftar karena kalau didaftar jadi ketahuan. Jadi pada dasarnya trade secret itu adalah dan rahasia dagang. The best advice paling bagus ya udah bikin itu rahasia dan amankan itu rahasia. Jadi misalnya kalau kita mempunyai distributor, kita punya importer atau eksporter gitu, mereka mesti tanda tangan. Ada yang kalau di Amerika bilangnya NDA, adalah non-disclosure agreement. Jadinya itu yang menjadi kontrak yang mengaitkan bahwa itu adalah rahasia, harus dijaga dengan baik-baik. Dan jika bila sampai bocor, mereka harus bayar ganti ruginya. Dan ganti rugi itu bisa diatur dan diukur dengan the loss of profit, yang kalau misalnya kalau tadinya secret itu nggak terbuka, berapa banyak yang untungnya itu tadi sebuat. Jadi itu adalah liability-nya. Tetapi karena itu tradisi dan kuno, tidak banyak proteksinya. Makanya banyak orang secara modern company, bila mana dia bisa cari protection yang lebih kuat, proteksinya, dia ambil ke arah trademark, copyright, dan paten. Nah ini sebetulnya saya juga mengurutkan. Trade secret sebetulnya yang paling lemah secara proteksi intellectual property, tetapi juga paling panjang jangkanya. Selama rahasianya ada, itu proteksi nggak akan hilang. Dan berikutnya adalah trademark. Trademark juga lumayan kuat, tetapi yang paling kuat adalah paten yang nanti kita bakal diskusikan. Paten waktunya paling dikit, biasanya cuma 20 tahun. Untuk secara intellectual property itu tergolong pendek. Tetapi secara proteksi itu boleh dibilang udah praktis monopoli. Tapi seperti Coca-Cola itu trade secret ya? Betul. Resep Kenapa Coca-Cola-nya. nggak di paten aja gitu? Betul, karena kalau nanti seperti yang saya diskusikan nanti di paten adalah exchange, jadi adalah pertukaran informasi. Dengan kita buka itu rahasianya apa, orang tahu itu rahasianya apa, kita dapat proteksi perlindungan dari negara 20 tahun untuk monopoli pakai itu punya formula. Oh, jadi ada time limit. Betul, begitu 20 tahunnya habis, itu barang dan itu rahasia menjadi milik publik, jadi public domain. Oh, begitu. Ya, jadi harganya cuma 20 tahun. Kalau formula Coca-Cola bisa selama nggak ada yang tahu, 500 tahun sampai sekarang pun masih rahasia. Makanya Coca-Cola decide jangan file ini paten, tapi ini dibilang trade secret. Jadi ada plus dan minus. Betul, ada plus dan minus. Seperti jamu merek Nyonya Menir, jamu tradisional, itu secret. Karena kalau misalnya dia sampai kebuka, orang bisa buat sendiri di rumah, udah nggak laku, bangkrut dia. Tapi kalau dia patenin juga jamunya, dia cuma dapat 20 tahun. Habis 20 tahun, anak turunannya nggak bisa jualan lagi karena banyak saingan. Jadi secara strategi,
lebih mending dia bikin rahasia saja. Dan juga nggak ada biaya bikin itu rahasia, nggak ada biaya sama sekali seperti yang nanti kita lihat di trademark, copyright dan paten. Oke. Baik Michael, terima kasih untuk beri waktu. Ya. Sampai the next seminar. Thank you. Ya, terima kasih.